Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami fungsi itu apa, baik secara matematis ataupun secara nama. Kalau kita lihat dari nama, fungsi. Nah, ini nanti hubungannya dengan kehidupan itu seperti apa. Kemudian jenis-jenis fungsi itu ada apa saja, kemudian pengoperasian fungsi ada ragamnya apa saja. Jadi saya harapkan Anda nanti bisa memahami itu. Baik, berbicara tentang fungsi, di sini ada dua gambar. Ini sebagai pemantik. Yang di sebelah kiri, Anda lihat yang di sebelah kiri. Sebentar. Sebelah kiri ini adalah gambar sebuah mesin, seolah-olah seperti mesin. Jadi kita inputnya di sini, kita memasukkan X. Kenapa di sini gambarnya X? Karena X ini biasanya ini menunjukkan sebuah variabel atau sebuah bilangan ataupun sebuah himpunan yang dimasukkan ke dalam sebuah mesin. Ini kita masukkan, kemudian diproses di sini menjadi fx. Nah, fx ini adalah sebuah notasi paling dasar untuk fungsi. Jadi sering sekali fungsi itu dinotasikan dengan fx. Nah, x ini keluar, outputnya apa? Outputnya adalah fx. Nah, jadi ini adalah mesin pembuat fx. Sama halnya dengan gambar yang di sebelah kanan. Nah, kenapa gambarnya Blender? Di sini saya ingin memberi contoh. Misal, kalau Blender ini saya masukkan sebuah tomat, maka hasilnya saat tomat itu masuk ke dalam blender, maka keluar hasilnya akan menjadi sebuah jus tomat. Nah, ini dengan catatan ada air dan gula ya di sini. Tapi di sini tidak akan saya bahas tentang air dan gulanya, ukurannya berapa, enggak. Kemudian kalau saya masukkan sebuah alpukat, sama halnya dengan tomat tadi, alpukat saya masukkan ke dalam mesin ini. Hasilnya akan menjadi sebuah jus alpukat. Dan buah-buahan yang lain, banyak sekali. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau saya memasukkan sebuah tang atau sebuah obeng. Nah, obeng atau tang ini saat saya masukkan ke dalam mesin ini, apa yang terjadi? Bukan menjadi jus, malah merusak mesin ini. Bisa dipahami ya. Jadi saat saya masukkan, kemudian saya nyalakan, otomatis obeng dan tang ini tidak berubah, malah mesin ini yang rusak. Nah, ini adalah salah satu contoh di kehidupan bahwa blender itu fungsinya adalah membuat jus. Salah satu fungsinya membuat jus. Nah, bagaimana dengan obeng dan tang? Obeng dan tang tidak bisa dioperasikan oleh mesin ini. Nah, inilah nanti yang disebut sebagai domain, kemudian range, kemudian siapa itu codomain, kemudian siapa yang akan merubah itu. Nah, jadi tidak semua mesin berhasil saat dimasukkan sebuah benda. Nah, untuk memahami secara matematis pengertian fungsi ini dikemukakan oleh Leibniz pada tahun 1963 untuk menyatakan ketergantungan hubungan suatu besaran pada besaran yang lain. Jadi mereka saling berhubungan nanti. Nah, notasi Y sama dengan fx ini dikemukakan oleh Leonhard Euler sejak tahun 1700, yang lahirnya 1700 hingga 1783. Nah, kemudian fungsi itu apa contohnya? Contoh di sini saya ambil dua contoh. Yang pertama, posisi mahasiswa saat berangkat kuliah pada waktu tertentu. Kenapa itu menjadi sebuah fungsi? Nah, saya ibaratkan di sini. Ini adalah posisi mahasiswa. Oh, keliru ya. Ini waktunya. Ini menunjukkan waktu tertentu. Ya, kok tercoret. Baik, di sini ada waktu tertentu. Kemudian di sini ada posisi mahasiswa. Nah, misal ini berangkat kuliah pukul 07.00, posisinya masih di rumah. Nah, di sini. Baik, posisinya masih setinggi 0, berarti ibaratnya di titik 7,0 posisinya di sini. Kemudian pukul 7.15 posisinya sudah di jalan A misal. Nah, ini 7.15. Kemudian 7.30 posisinya sudah bergeser lagi ke titik B misal. Nah, begitu seterusnya.
Sehingga ini akan membuat sebuah fungsi. Nah, ini adalah fungsi posisi mahasiswa terhadap waktu tertentu. Bisa dikatakan kalau misal waktu ini sebagai X-nya dan posisi sebagai Y-nya, jadi Y itu adalah fungsi dari X. Oke, memetakan X terhadap Y. Nah, dari contoh ini, apakah mungkin pada pukul 7.00 mahasiswa berada di rumah dan di tempat lain? Nah, kan tidak mungkin ada seseorang berada di dua tempat di waktu yang sama. Pada waktu 7.30 si A berada di B dan di C misal. Apakah mungkin? Nah, tidak mungkin kan? Nah, ini nanti juga akan kita bahas bahwa fungsi itu adalah sebuah bentuk khusus. Kemudian contoh yang kedua adalah pengeluaran mahasiswa pada tanggal tertentu. Nah, ini sama. Di sini ada tanggal, kemudian di sini ada pengeluaran. Nah, apa bedanya dari nomor 1 dan nomor 2? Di tanggal, di sini ada tanggal 1, kemudian ada tanggal 2, ada tanggal 3. Nah, misal di tanggal 1 pengeluaran mahasiswa ada 20.000. Di tanggal 2 pengeluaran mahasiswa 30.000. Kan ini bisa bermacam-macam ya. Tanggal 3 bisa jadi pengeluarannya hanya 10.000. Nah, bedanya di sini pada jam 7 hingga 7.15 mahasiswa ini bergerak. Jadi pada pukul 7 lebih 10 atau 7 lebih 5 menit, 7.15 mereka menempati titik-titik yang berbeda. Berbeda dengan tanggal. Tanggal ini kan tidak bisa 1,2 atau 1,7 atau misal di sini ada tanggal 2,4 kan tidak ada. Tanggal hanya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Jamnya sudah berubah, ya sudah langsung pindah tanggal 4. Begitu ya. Nah, jadi ibaratnya di sini ini tadi 20, kemudian 30, di sini 10. Apakah ini bisa kita hubungkan? Maka tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kosong. Bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah fungsi sepotong-sepotong atau bisa disebut fungsi tangga nanti. Baik. Jadi bisa dibuat seperti ini. Antara tanggal 1 hingga menuju tanggal 2 pengeluarannya total segini. Atau mulai tanggal 0 hingga tanggal 1 pengeluarannya berapa. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi nanti seolah-olah dia berjalannya lompat-lompat. Beda dengan ini yang kurvanya kurva mulus. Nah, tapi apakah ini fungsi? Iya, ini juga fungsi. Nah, misal ada pertanyaan, apakah di tanggal 2 ini pengeluarannya bisa 30.000, bisa 40.000? Kan tidak mungkin juga. Nah, ini juga harus diingat-ingat ya, karena nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Jadi tidak ada di tanggal tertentu pengeluarannya dua macam, ini tidak mungkin. Nah, ini penting sekali kita pahami. Kemudian pengertian fungsi yang lebih lanjut. Nah, di sini saya menggambarkan ada dua macam diagram panah, yang kiri dan yang di kanan. Bedanya apa di sini? Di sini kita titik 2 ini dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 2 dan ke 4, 5 ini dipetakan ke 6 dan ke 8. Nah, bedanya yang di kanan, 2 hanya dipetakan ke 2, 3 hanya dipetakan ke 2, 5 hanya dipetakan ke 6. Nah, inilah yang disebut sebagai relasi sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan disebut sebagai fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Ini yang seperti tadi saya contohkan. Apakah ada mahasiswa di jam tertentu menempati dua posisi yang berbeda? Kan tidak mungkin. Nah, jadi relasi khususnya ini yang kita jadikan sebagai patokan pedoman bahwa bukan hanya merelasikan. Jadi misal, kenapa ini disebut relasi? Misal, si nomor 2, absen nomor 2 ibaratnya. Absen nomor 2 punya hubungan dengan absen nomor 2 di kelas sebelah. Nomor absen 3 ini punya hubungan pertemanan ya di sini dengan si nomor 2 dan si nomor 4. Apakah salah? Tidak salah. Nah, ini yang disebut sebagai relasi. Jadi ada hubungan dari kiri dan kanan. Nah, kemudian kalau fungsi bagaimana? Fungsi seperti yang saya contohkan di awal tadi. Jadi kalau dua sudah
dipetakan kedua ya sudah, berarti 2 ini tidak boleh dipetakan ke tempat lain. Sama dengan tadi posisi. Pukul 7.15, apakah mungkin seorang mahasiswa berada di 2 tempat yang berbeda? Kan tidak mungkin. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi. Nah, di sini di sebelah kiri ini disebut sebagai domain. Siapa domain? Semuanya ini domain. Domain atau daerah asal. Nah, ini saya kira Anda sudah mempelajari semua di jenjang SMP. Kemudian di sebelah kanan ini yang disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, kodomain atau daerah kawan. Nah, kemudian dalam fungsi ini, misal di sebelah kanan, di sini penuh ya. 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 2, 5 dipetakan ke 6. Loh, bagaimana dengan 4 dan 8? Ya tidak ada masalah. 4 dan 8 kosong. Loh, kok bisa kosong? Yang ini penuh. Nah, ini nanti ada fungsi-fungsi khusus, ragam-ragam fungsi yang akan kita bahas juga lebih lanjut. Tapi kita akan membahas ini dulu. Jadi di sebelah kiri, fungsi yang dipetakan itu disebut sebagai domain atau daerah asal. Nah, sama halnya dengan Blender tadi, tidak semua domain bisa dikerjakan, ya. Kemudian maaf ya, tidak semua domain bisa dikerjakan, maksudnya tidak semua bilangan bisa menjadi domain. Seperti tadi, tang tidak bisa dikerjakan oleh mesin Blender. Kemudian kalau di fungsi di sini kita lihat 2 ini adalah hasil pemetaan, 6 juga hasil pemetaan. Nah, jadi 2, 3, 5 di sini adalah domain, 2, 4, 6, 8 adalah kodomain, sedangkan 2 dan 6 ini disebut sebagai range. Range atau daerah hasil. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi ada domain, ada kodomain, kemudian ada range atau daerah hasil. Nah, syaratnya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus. Ini penting ya, ini harus diperhatikan. Adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A, setiap atau semua atau seluruh itu sama. Jadi setiap anggota A ini harus dipetakan. Kalau dia sudah berhak jadi domain, maka semua bisa dijadikan. Oke, siapapun domainnya, semua wajib dikerjakan oleh mesin tersebut. Di sini mesinnya ini, mesin pengolahnya ini. Nah, dengan tepat satu anggota B. Kalau bercabang seperti ini, berarti dia disebut sebagai relasi, bukan fungsi. Baik, paham ya maksudnya? Jadi fungsi itu seperti Blender tadi. Kalau saya memasukkan jus tomat, ya hasilnya saya memasukkan tomat, maka hasilnya yang keluar adalah tomat halus atau jus tomat. Tidak mungkin saya memasukkan tomat keluarnya kelinci. Nah, ini sulap berarti. Dan itu tidak mungkin. Oke, jadi setiap A dipetakan hanya menjadi satu hasil. Atau bisa jadi saya memasukkan di sini es batu, di sini saya masukkan air putih. Setelah di blender hasilnya sama-sama air. Nah, apakah mungkin? Mungkin kalau itu kan. Jadi hasilnya sama tapi domainnya berbeda. Nah, di sini kita akan membahas tentang domain lebih lanjut. Kembali saya memberikan gambar Blender di sini. Jadi tidak semua bilangan bisa menjadi domain. Untuk yang pertama adalah fx sama dengan ax plus b. Untuk fungsi yang sederhana seperti ini contohnya fungsi linear. Bisa juga fungsi kuadrat dan lain sebagainya. Untuk semua fungsi yang linear atau fungsi yang biasa yang tidak pecahan maupun tidak berbentuk akar, maka domainnya adalah semua x bilangan real bisa menjadi domain. Saya ambil contoh, fx sama dengan 3x plus 4. Siapa domainnya? Nah, domainnya adalah semua x bilangan real. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ini berbeda? Karena dia berbentuk pecahan. Nah, kita harus ingat bahwa sebuah pecahan itu bisa jadi tidak bernilai atau nilainya menjadi tak terdefinisi. Kenapa? Contohnya 3 dibagi 0. Hasilnya berapa? Tidak terdefinisi. 4 dibagi 0. Hasilnya berapa? Sama-sama tidak terdefinisi. Jadi khusus untuk pembagi 0, maka hasilnya akan menjadi tidak terdefinisi. Nah, otomatis kalau saya memasukkan mesin dan tidak berhasil, berarti itu bukan domain. Sama dengan tang tadi. Saya memasukkan tang, loh ternyata rusak blendernya. Berarti kan tidak berhasil tadi. Nah, sehingga di sini syaratnya adalah CX plus D ini tidak boleh 0. Baik,
Cx plus D tidak boleh 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min D per C. Saya ambil contoh, Fx sama dengan X kuadrat per 3X min 6. Bagaimana domainnya? Kita ingat syaratnya. Syaratnya adalah 3X min 6 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga 3X tidak boleh sama dengan 6 dan X tidak boleh sama dengan 2. Sehingga dari sini fungsi ini kita punya domain bahwa X sedemikian sehingga X-nya tidak boleh 2 untuk semua X bilangan real. Jadi semua X bilangan real boleh kecuali 2. Karena kalau 2-nya masuk otomatis fungsi ini tidak akan berjalan, tidak akan mendapatkan hasil. Baik, saya lanjutkan ke bentuk nomor 3. Maaf. Untuk contoh nomor 3, perhatikan bahwa sebentar. Nah, pulpennya sedikit error ini. Untuk nomor 3 bentuknya adalah bentuk akar. Nah, sama halnya dengan bentuk pecahan tadi, jadi ada sesuatu hal khusus. Bagaimana dengan bentuk akar? Misal, kalau kita mengakarkan nilai 4, bilangan 4 saya akar, nilainya berapa? Berarti bisa positif 2 atau bisa juga negatif 2. Betul ya, karena positif 2 kuadrat hasilnya 4, negatif 2 dikuadratkan hasilnya juga 4. Bagaimana dengan akar 0? Hasilnya sama, 0. Bagaimana dengan akar negatif 4? Nah, ini yang tidak bisa diselesaikan karena bentuknya adalah bentuk imajiner. Dan dalam fungsi, bentuk imajiner itu tidak bisa digambarkan karena bentuknya adalah tidak jelas. Nah, di sini akar ini kita lihat bahwa akar bilangan positif adalah sebuah akar. Ada sebuah bilangan bisa positif, bisa negatif. Akar dari bilangan 0 adalah 0, sedangkan akar dari negatif adalah bilangan imajiner. Nah, dari sini maka yang ada di dalam akar ini, bentuk AX plus B ini tidak boleh negatif. Atau bisa dijadikan syaratnya adalah yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Syaratnya AX plus B lebih dari sama dengan 0, sehingga AX lebih dari sama dengan negatif B dan X lebih dari sama dengan negatif B per A. Nah, saya ambil contoh, Fx sama dengan akar dari 3X min 6. Bagaimana bentuknya? Sehingga syaratnya 3X negatif 6 lebih dari sama dengan 0, sehingga 3X lebih dari sama dengan 6 dan X lebih dari sama dengan 2. Jadi domain untuk fungsi ini adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 untuk X bilangan real. Bagaimana dengan 1? Tidak memenuhi. Kenapa? Karena X harus lebih dari sama dengan 2. Jika kita mengambil nilai 1, maka 3 dikali 1 dikurangi 6 hasilnya negatif 3. Akar dari negatif 3 kembali lagi adalah sebuah bentuk imajiner. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kita sharing melalui grup. Saya lanjutkan. Di sini ada beberapa ragam fungsi. Nah, yang pertama fungsi aljabar, kemudian ada fungsi transenden. Nah, saya beri nama. Nah, bentuknya bagaimana? Silahkan nanti Anda pelajari lebih lanjut ya. Fungsi aljabar ada fungsi rasional, ada fungsi irasional, kemudian fungsi transenden sendiri ada fungsi trigonometri, ada siklometri, ada fungsi eksponen, ada fungsi logaritma. Nah, fungsi rasional ini ya sering sekali kita pelajari. Yang pertama fungsi konstan yang garis lurus. Kemudian ada fungsi identitas Y sama dengan X. Kemudian ada fungsi linear AX plus B. Kemudian ada fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian ada fungsi nilai mutlak. Di dalamnya ada fungsi berbentuk nilai mutlak. Nah, bagaimana bentuknya dan kemudian bagaimana kita membedakan, silahkan Anda pelajari lebih lanjut. Jika nanti ada permasalahan atau ada sesuatu hal yang kok saya tidak bisa memahami si A ini, fungsi X ini bagaimana, silahkan bisa didiskusikan. Nah, kemudian saya akan menginjak ragam fungsi yang lain. Fungsi ini berbagai macam sekali. Yang pertama bisa kita lihat dari bentuk range-nya.
bentuk range tadi yang saya beri contoh di awal tadi, bahwa loh kok ada yang tidak mendapatkan pemetaan atau kodomain ini tidak ada temannya, tidak ada hasil pemetaan yang ke titik kodomain tersebut, berarti itu adalah fungsi khusus. Nah, yang pertama ada fungsi surjektif atau onto. Fungsi F itu dikatakan surjektif atau onto, atau fungsi pada, onto ya, kalau dalam bahasa Inggris berarti onto. Nah, fungsi pada jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Setiap, di sini ada kata setiap, harus diperhatikan kata-kata seperti setiap, berarti semua elemen B itu adalah bayangan atau hasil range dari satu atau lebih elemen himpunan A. Baik, saya lanjutkan. Fungsi F disebut fungsi pada atau onto atau surjektif pada setiap Y pada B yang memiliki pre-image, ibaratnya bayangan, sehingga Fx sama dengan Y. Oke, untuk setiap Y dalam B, terdapat sebuah X dalam A. Jadi semuanya terpakai. Kemudian ada fungsi injektif. Fungsi injektif disebut fungsi satu-satu, one to one atau injektif. Jika semua pre-image adalah unik. Namanya unik itu berarti ciri khusus, khas. Dengan kata lain, jika A tidak sama dengan B, maka fungsi A, pemetaan dari A tidak akan sama dengan pemetaan dari B. Atau jika A sama dengan B, maka FA pasti sama dengan FB. Bisa dikatakan pemetaannya hanya satu atau one to one jika tidak ada dua elemen himpunan yang memiliki bayangan sama. Nah, mungkin Anda dari penjelasan ini masih sedikit bingung, nanti saya akan beri contoh. Kemudian yang ketiga adalah fungsi bijektif. Bijektif ini adalah gabungan dari surjektif dan injektif, onto dan into. Jadi maksudnya fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi maksudnya nanti Anda akan ada fungsi satu-satu dan kodomainnya semua mendapatkan peta dari domain. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada 4 contoh, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan fungsi 4. Bagaimana dengan fungsi 1? Fungsi 1 kita lihat di sini masih belum penuh. 4 belum mendapatkan teman, tapi setiap B, nah ini fungsinya sudah dapat satu-satu. Berarti fungsi apa ini? Kemudian yang di fungsi kedua, semuanya terpenuhi, semua mendapatkan teman. Semuanya adalah bayangan, tapi tidak unik. Kenapa? Karena nilai 1 ini mendapatkan bayangan dari A dan B. 1 adalah pemetaan dari A dan B. Ini tidak unik. Oke, ini bisa ditandai. Kemudian yang fungsi ketiga, ini tidak unik dan sebelah kanan masih ada 1 yang berlubang. Oke, yang keempat adalah semuanya unik, satu-satu dan penuh. Nah, inilah yang pertama disebut fungsi injektif. Kenapa? Karena dia hanya satu-satu. Oke, ini fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Tapi tidak habis, ibaratnya tidak habis. Nah, beda dengan fungsi onto. Fungsi onto itu tidak perlu unik, tidak perlu satu-satu, yang penting kanan habis. Gampangnya seperti itu ya. Semua kodomain menjadi range. Semua kodomain menjadi range, maka dia disebut sebagai fungsi onto. Kemudian yang ketiga, di sini tidak semua menjadi range dan masih ada sisa. Nah, ini kan di sini ada sisa, yang di sini habis. Di sini nggak habis dan masih ada sisa. Ini berarti bukan into, bukan onto, ataupun bukan bijektif. Nah, fungsi yang keempat ini sebelah kanan habis dan unik satu-satu. Oke, sehingga ini disebut sebagai fungsi bijektif. Bijektif itu adalah fungsi injektif dan surjektif digabung. Jadi sebelah kanan habis dan fungsinya adalah fungsi satu-satu. Tidak ada yang seperti ini. Oke. Nah, bagaimana bentuk-bentuk yang lain? Anda bisa membuat bentuk sendiri atau bisa berlatih dengan beberapa soal yang ada di bukunya Purcell.
Kemudian ragam fungsi yang lain yang tadi kita lihat dari bentuk range-nya, tempat range-nya bagaimana. Yang sekarang adalah fungsi secara simetrikal. Yang pertama ada fungsi genap, yang kedua ada fungsi ganjil. Nah, contohnya bagaimana? Nah, saya ambil contoh fx sama dengan x kuadrat. Misal, di sini cara ngeceknya dia fungsi genap atau ganjil adalah saat kita merubah domainnya dari x menjadi negatif x. Nah, ini saat saya rubah menjadi f negatif x, maka nilainya akan menjadi negatif x kuadrat atau hasilnya x kuadrat. Nah, di sini kita melihat bahwa fx dengan f negatif x bentuknya sama-sama x kuadrat. Maka dia disebut fungsi genap. Kenapa? Karena fx sama dengan f min x. Nah, saat f min x sama dengan min fx, maka dia disebut fungsi ganjil. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, secara simetris, fungsi genap itu kiri dan kanan sama. Sedangkan fungsi ganjil antara kiri dan kanan dari titik belok atau titik baliknya atau titik pelananya, ini yang disebut sebagai titik balik atau titik pelana, ini berbeda. Jadi kalau genap kiri dan kanan sama, kemudian kalau ganjil kiri dan kanan berbeda. Bisa dipahami ya. Nah, contohnya bagaimana ya? Contohnya yang paling sederhana adalah fx sama dengan 2x lah misal. Oke. Nah, kenapa berbeda? Kalau saya memasukkan f negatif x, berarti kan menjadi 2 kali negatif x atau menjadi min 2x. Oke. Di sini berarti menunjukkan bahwa min 2x. 2x ini kan si fx kan? Nah, berarti kan sama dengan negatif dari fx. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi ganjil. Nah, bagaimana dengan bentuk yang lain? Silahkan nanti Anda bisa explore lebih lanjut, atau Anda bisa mengerjakan buku-buku di berbagai macam soal. Nah, soal-soal di berbagai macam buku, mohon maaf. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Saya ambil contoh satu misal. Saya ambil bentuk yang B lah. Fx sama dengan 2x plus 1 per x min 1. Nah, kemudian bagaimana? Ini saya hapus ya, saya hapus dulu sebentar. Nah, di sini saya akan merubah menjadi f negatif x. Kenapa? Karena ngeceknya kan kita harus menggunakan negatif x. F negatif x sama dengan 2 kali negatif x ditambah 1 per negatif x dikurangi 1 menjadi negatif 2x plus 1 per negatif x min 1. Apakah ini sama dengan fx? Tidak jelas. Apakah sama dengan negatif fx? Nah, negatifnya coba saya keluarkan. Saya gunakan sifat distributif, negatifnya dikeluarkan semua, x plus 1. Berarti menjadi 2x min 1 per x plus 1. Oh, negatifnya belum ya, kebablasan tadi. Saya lanjutkan di sini, berarti kalau saya ambil negatif, berarti di sini negatif dari 1 min 2x per x plus 1. Oke, bisa dituliskan seperti ini. Nah, apakah negatif 1 min 2x per x plus 1 ini, apakah ini fx? Pertanyaannya, apakah ini fx? Bukan. Jelas bukan ya, tanda hubungnya negatif, ini tanda hubungnya positif. Karena ini tidak sama dengan min fx, maka ini bukan fungsi genap, juga bukan fungsi ganjil. Bukan fungsi genap ataupun ganjil. Adakah fungsi genap yang termasuk fungsi ganjil? Tidak mungkin ada ya, karena mereka berbeda. Oh, ganjil ini gimana nih? Ganjil. Oke. Untuk soal yang A dan B silahkan Anda latih. Nah, saya tidak akan menagih ya, jadi Anda silahkan berlatih. Jika ada masalah baru Anda tanyakan nanti. Kalau saya suruh ngerjakan, kan nanti katanya bukan latihan tapi jadi tugas. Ya, di sini saya ingin Anda berlatih. Nah, kemudian untuk berikutnya, saya akan melanjutkan ke dalam fungsi komposisi dan inverse fungsi.
Tadi kita sudah belajar tentang fungsi itu apa, bedanya dengan relasi yaitu seperti apa, kemudian bagaimana cara menentukan domain yang pas, karena tidak semua bilangan bisa menjadi domain, kemudian ada ragam-ragam fungsi, dan sekarang kita akan membahas tentang sebuah komposisi dasar dari fungsi, sebuah operasi dasar dari fungsi. Yang pertama adalah fungsi komposisi dan inverse fungsi. Nah, fungsi komposisi ini sama halnya dengan kalau kita membuat sebuah kue, jadi harus ada ingredients atau komposisi. Jadi kita melanjutkan sebuah pekerjaan, ibaratnya seperti itu. Fungsi komposisi merupakan fungsi yang berkelanjutan sehingga membentuk fungsi baru. Oke, ibaratnya di sini, saya punya kayu, kayunya saya serahkan tukang kayu menjadi papan misalnya, menjadi papan biasa. Papan ini saya serahkan ke produsen olahraga menjadi meja tenis meja atau meja pingpong. Bisa dipahami ya. Jadi ada fungsi yang kemudian ini membentuk sesuatu hal yang baru, kemudian dilanjutkan lagi dengan pekerjaan lain menjadi hal yang lebih baru lagi. Jadi G ini adalah melanjutkan fungsi X. X dipetakan oleh F menjadi Fx, Fx dipetakan oleh G menjadi G Fx atau bisa disebut G bundaran Fx. Ini yang disebut sebagai fungsi komposisi. Nah, sama halnya dengan yang pekerjaan G kemudian dilanjutkan lagi oleh pekerjaan F di sini. Nah, ini bisa disebut sebagai fungsi Gx yang dilanjutkan oleh fungsi Fx. Sehingga bisa kita tulis menjadi F bundaran Gx. Nah, dalam fungsi komposisi, jika F, G, dan H suatu fungsi, maka tidak berlaku sifat komutatif. Oke. Kalau F bundaran G itu tidak akan sama dengan G bundaran F. Seperti saya contohkan tadi, bahwa kalau ada meja kayu yang diserahkan kepada tukang kayu menjadi papan, papan diserahkan ke tukang pembuat produsen meja pingpong, maka akan menjadi meja pingpong. Nah, beda lagi dengan kayu tadi kalau saya serahkan ke tukang meja pingpong. Nah, tukang meja pingpong ini yang bisanya hanya melapisi kemudian mengecat kan susah, harus membentuk sebuah papan. Nah, kemudian sudah kesulitan diserahkan lagi lanjutan pekerjaannya ke tukang kayu. Nah, ini sudah dilapisi, sudah dicat, kemudian disuruh bikin papan, kan nggak mungkin. Nah, itu menunjukkan, itu contoh sederhana di kehidupan sehari-hari bahwa F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Oke. Yang kedua, jika I adalah fungsi identitas itu Fx sama dengan X atau Y sama dengan X, maka berlaku I bundaran F itu akan sama dengan F bundaran I dan sama dengan F. Tidak ada efeknya sama sekali. Oke, karena dia identitas. Kalau tadi mengatakan bahwa kan komutatif tidak berlaku, ini khusus komutatif berlaku jika I ada dalam pemfungsian tersebut. Yang ketiga, berlaku sifat asosiatif. Nah, ini berlaku. Kalau ini tadi berlaku, yang ini tidak berlaku. Oke, ini yang penting ya. Yang ketiga adalah berlaku sifat asosiatif. Jadi pengelompokan F bundaran dari G bundaran H. G bundaran H kita selesaikan kemudian dilanjutkan oleh F. Itu akan sama dengan F bundaran G yang melanjutkan dari H. Nah, contohnya seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 3 dan kurang ini ya. Dan Gx sama dengan 1 per x min 1. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Di sini F bundaran Gx itu adalah fungsi F yang melanjutkan fungsi Gx. Sehingga fungsi F dari Gx. Gx-nya kita punya 1 per x min 1. Nah, kalau Fx itu sama dengan 2x plus 3, kita rubah menjadi F 1 per x min 1. Berarti kan kita hanya tinggal merubah ini kan. X ini X, kalau dirubah jadi F 1 per X min 1, berarti semua bentuk X di sini akan berubah menjadi 1 per X min 1 plus 3. Nah, ini hasilnya. Apakah selesai seperti ini? Boleh, selesai seperti ini boleh. Mau dilanjutkan lagi juga boleh. Sehingga menjadi 2 per X min 1 ditambah, ini kita samakan menjadi X min 1 berarti 3X min 3. Sehingga menjadi 3X min 1 per X min 1. Nah, kemudian bagaimana dengan G bundaran F? Dengan teknik yang sama. G bundaran F adalah G yang melanjutkan Fx. Sehingga G melanjutkan Fx-nya siapa? 2X plus 3.
Nah, semua bentuk Gx di sini adalah 1 per X min 1. X menjadi X. Nah, bagaimana kalau X-nya ini saya rubah menjadi 2X plus 3? Berarti menjadi 1 per 2X plus 3 min 1. Sama dengan 1 per 2X plus 2. Nah, di sini kelihatan bahwa F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Sehingga sifat 1 bisa bukan dibuktikan ya, tapi terpercaya lah ibaratnya ya. Karena kalau membuktikan bukan menggunakan contoh-contoh seperti ini. Kemudian akan saya lanjutkan lagi ke fungsi inverse. Nah, menurut namanya inverse ini kan adalah kebalikan ya. Suatu himpunan atau semua himpunan yang dipetakan satu-satu pasti punya inverse. Bisa dipahami ya. Tadi saya buat contoh himpunan satu-satu. Misal di sini saya punya gini. Ini A, ini B, ini 1, ini 2. Nah, A menjadi 1, A menggunakan mesin F menjadi 1, B menggunakan mesin F menjadi 2. Berarti 1, kalau tadi saya bahas, 1 tadi kalau saya putar balik, maka 1 menjadi A dan 2 menjadi B. Kalau fungsinya, kalau ada mesin yang bisa berlaku sebaliknya ya misalnya. Jadi A menjadi 1, kalau di inverse menjadi 1 itu berubah menjadi A. Asalnya, kembali ke asal. Nah, terus apakah semua punya inverse? Belum tentu. Itu hanya yang dipetakan satu-satu. Kalau tidak satu-satu, contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, A dan B ke 1 dan 2 tidak ada. Sehingga kalau kita balik, di sini kita balik, kita lihat bahwa 1 dipetakan menjadi A dan B. Nah, ini adalah relasi, bukan lagi sebuah fungsi. Oke, syaratnya fungsi apa? Semua yang ada di domain itu wajib dioperasikan atau wajib dipetakan. Sedangkan di situ 2 tidak terpetakan. Malah 1 terpetakan 2 tempat. Ini menunjukkan seperti contoh awal bahwa apakah ada mahasiswa yang berangkat kuliah pada pukul 7.30 berada di dua tempat yang berbeda? Ini tidak mungkin. Kecuali daring ya, beda lagi ini ceritanya. Nah, jadi X ke Fx, kemudian dibalik lagi Fx menjadi X. Ibaratnya seperti pulang kampung ya, tapi bukan seperti itu. Ini hanya ibaratnya saja. Fx, X menjadi Fx, maka kalau kita kembalikan, kita putar lagi menggunakan simbol F inverse, notasinya adalah F pangkat negatif 1. Nah, ibaratnya di situ gambarnya. Di biru kalau dipetakan menjadi hijau setelah di inverse. Dia berputar. Apakah semua gambarnya seperti itu? Tidak. Jadi tergantung dari gambarnya, tergantung dari fungsinya. Nah, sifat-sifat fungsi inverse ini sudah sering sekali dipelajari saat SMA ya saya kira. Nah, ini saya beri contoh. Ada Fx sama dengan 2x plus 3 dan Gx lagi-lagi G-nya hilang. Nah, Fx sama dengan 2x plus 3, ini akan saya inverse ya, coba. Jadi teknisnya Fx itu kan pemetaan sebuah Y ya. Kalau kita gunakan 2 dimensi maka Fx itu adalah Y. Y sama dengan 2x plus 3, sehingga Y dikurangi 3 sama dengan 2x. Dari sini kita peroleh bahwa X adalah Y dikurangi 3 dibagi 2. Nah, yang asalnya dari X berubah menjadi Y, sekarang saya rubah Y menjadi X. Sehingga bisa dikatakan dari sini bahwa F inverse X adalah X min 3 per 2. Oke, X min 3 per 2. Kenapa Y jadi X? Karena ini sudah kita inverse. Dan pemetaan itu adalah pemetaan domain, selalu kita simbolkan dengan X secara umum seperti itu. Bagaimana dengan yang Gx? Gx sama dengan 1 per X min 1. Nah, sama caranya, ini kan Y tadi ya. Berarti kita kalikan Y dikali X min 1 sama dengan 1. Sehingga menjadi XY min Y sama dengan 1. Nah, dari Y sama dengan, kita akan merubah menjadi X sama dengan. Yang punya X adalah ini. XY sama dengan Y plus 1. Sehingga X sama dengan Y plus 1 per Y. Oke, dari sini kita peroleh bahwa G inverse X adalah X plus 1 per X. Nah, saya kira untuk permasalahan seperti ini Anda sudah tidak punya masalah karena
di SMA Anda juga sudah belajar tentang ini. Nah, tapi sekali lagi kalau Anda masih punya masalah, misal Pak saya di SMA ada soal seperti ini dan ini susah, silahkan Anda tanyakan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oh, kembar. Nah, untuk mengakhiri, Anda bisa berlatih di beberapa soal di sini. Saya tidak akan menagih ya, tapi ini akan kita diskusikan. Jadi jika Anda tidak bertanya, maka saya anggap Anda sudah paham dan bisa. Nah, di e-learning silahkan Anda nanti kerjakan. Jika tidak bisa dalam berlatih itu saya kesulitan Pak, tuliskan di kertas itu, tuliskan bahwa Anda kesulitan. Kesulitannya di mana silahkan dituliskan karena itu akan kita review di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dipahami dan mohon maaf jika suara saya ada yang kurang jelas atau tulisan saya yang salah karena memang ini saya sedikit ada bermasalah dengan pen tablet saya. Dari kemarin sedikit error sehingga suara pun mengikuti nggak enak. Baik, semoga menjadi manfaat untuk saya sebagai pribadi, juga bermanfaat untuk Anda dan bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita karena semua ilmu kita harapkan bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.